Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai nilai optimal. Nah, untuk nilai optimal itu sendiri ada dua. Yang pertama nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Untuk contoh soal yang pertama. Carilah nilai maksimum dari P sama dengan 2X ditambah 5Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, langsung kita jawab. Langkah pertama yaitu kita harus mencari batas-batas garisnya. Oke, dari pertidaksamaan ini kita buat menjadi persamaan ya. Ada yang pertama, persamaan garis yang pertama 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini kita cari nih titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya ya. Untuk titik potong terhadap sumbu Y kita sama dengan 0 X-nya ya. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya itu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya kita sama dengan 0 ya. Untuk Y sama dengan 0 diperoleh X-nya itu 12 dibagi 3 yaitu 4. Sehingga diperoleh di sini ada titik 0,6 ya dan 4,0. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua dari pertidaksamaan ini ya, X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini juga sama, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, akan diperoleh Y-nya itu sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Kemudian untuk Y sama dengan 0, X-nya diperoleh 8. Ya, sehingga di sini akan kita dapatkan titik 0,4 dan 8,0. Kemudian untuk persamaan garis yang ketiga yaitu X sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Kemudian untuk yang keempat yaitu Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 itu adalah persamaan dari sumbu X. Oke, berikutnya kita gambarkan ke dalam grafik. Ya, kita buat dulu. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian kita gambar nih untuk titiknya yaitu 0,6. Di sini kemudian titik yang kedua 4,0. Nah, dari kedua titik ini kita hubungkan ya dengan suatu garis. Nah, garis ini saya beri nama garis 1. Didapat dari persamaan garis 1 ini. Kemudian titik 0,4 dan titik 8,0 dihubungkan dengan suatu garis. Garis ini saya beri nama garis 2. Ya, sesuai nama persamaan garis yang kedua ini. Kemudian ada X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y. Ini ya, udah ada gambarnya ya. Kemudian Y sama dengan 0, itu adalah sumbu X. Ini yang mendatar. Kemudian kita cari nih untuk DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Dilihat dari yang pertama untuk garis yang nomor 1 ini ya. Garis nomor 1 kita dapatkan dari persamaan ini ya, dan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, di mana A-nya atau koefisien X-nya itu positif ya. Kalau kurang dari atau sama dengan berarti DHP itu ada di sebelah kirinya garis nomor 1. Sekarang kita ke garis nomor 2 yaitu X plus 2Y sama dengan 8 ya. Kita lihat pertidaksamaannya seperti ini. Untuk nilai A-nya positif. A itu koefisien dari X ya. Kalau A positif dan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, maka DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah di sebelah kirinya garis. Kemudian untuk garis yang ketiga atau sumbu Y ya, karena di sini tandanya itu lebih dari atau sama dengan, maka ada di sebelah kanannya sumbu Y, DHP-nya itu ya. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 sendiri itu kan sumbu X, tandanya lebih dari atau sama dengan, sehingga DHP-nya itu ada di sebelah atasnya sumbu X. Nah, dari keempat tanda panah ini dia menuju ke satu area ya, ke satu daerah. Nah, daerah inilah yang kita arsir nih, yang kita namakan daerah himpunan penyelesaian. Sudah ketemu daerah himpunan penyelesaiannya, langkah berikutnya kita mencari titik pojok ya, titik pojok dari DHP ini. Nah, jadi untuk DHP ini dia ada beberapa titik pojok. Yang pertama ya ada titik O. Di sini titik O ini berkoordinat 0,0, dan yang kedua di sini ada titik A ya. Untuk titik A koordinatnya sudah diketahui 4,0. Yang ketiga nih ada titik lagi di sini yaitu titik B.
Titik B koordinatnya berapa? Belum diketahui, tapi bisa kita lihat nih, kalau titik B ini merupakan perpotongan dari dua garis, yaitu garis 1 ya dan garis 2. Oke, jadi B itu adalah perpotongan garis 1 dan 2. Kemudian untuk mencari titik koordinat si B ini, kita lihat nih dari persamaan garis 1 dan 2. Garis 1 persamaannya itu 3x ditambah 2y sama dengan 12. Garis yang kedua, x ditambah 2y sama dengan 8. Nah, kita cari nilai x dan y-nya ya dengan cara eliminasi dan substitusi. Di sini saya eliminasikan terlebih dahulu ya, sehingga 2y-nya ini habis ya, 2y dikurangi 2y, 3x dikurangi x yaitu 2x sama dengan 4 ya, 12 dikurangi 8. Sehingga kita peroleh x-nya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk nilai x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Saya substitusikan ke persamaan garis yang kedua ya. Untuk x sama dengan 2, maka diperoleh 2 ditambah 2y sama dengan 8. Sehingga 2y-nya itu sama dengan 8 kurangi 2, 6. Ya, y-nya sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, sehingga kita peroleh nih untuk titik koordinatnya B. X-nya 2, y-nya 3. Sehingga B berkoordinat 2,3. Berikutnya, titik pojok yang keempat yaitu titik C ya, titik C sudah diketahui koordinatnya 0,4. Oke, seperti ini ya. Tadi yang sudah kita cari titik pojoknya ada O, A, B, C. Kemudian kita masukkan nih ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu yang mana? Yang ini nih, yaitu P sama dengan 2x ditambah 5y. Ya, kita ambil titik pojok yang tadi kita cari yaitu dari O 0,0, kita substitusikan nih nilai X dan nilai Y yang ada pada titik pojok ini ke dalam fungsi P ya, sehingga diperoleh nilai P-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk titik A yaitu 4,0 kita substitusikan ke fungsi P sehingga diperoleh 2 kali 4 ya, X-nya itu 4 ditambah 5 kali Y-nya 0 sama dengan 8. Kemudian untuk titik B-nya berkoordinat 2,3 sama kita substitusikan sehingga diperoleh 2 kali 2 ditambah 5 kali 3 sama dengan 19. Kemudian untuk titik yang keempat yaitu titik C berkoordinat 0,4 kita substitusikan juga sehingga diperoleh nilai P-nya yaitu 2 dikali 0 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, karena yang dicari adalah nilai maksimum, jadi dari keempat nilai ini kita cari nilai terbesarnya itu yang mana? Yaitu 20 ya. Jadi untuk P maksimumnya itu sama dengan 20. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum Z sama dengan 3x ditambah 4y dari daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir seperti ini, langsung kita jawab. Kita cari dulu persamaan garis pembatasnya. Untuk DHP yang ada di sini, dia dibatasi oleh berapa garis nih? Ada 4 garis ya. Garis yang pertama ini saya beri nama garis 1, kemudian ada garis yang kedua, ya. Kemudian garis yang ketiga, garis yang keempat. Oke, masing-masing sudah saya beri nama 1, 2, 3, 4. Kita cari yuk persamaan garis 1. Untuk garis 1 ini dia melalui ada 2 titik ya, yaitu titik 4,0 dan titik 3,1. Nah, jadi untuk mencari persamaannya kita gunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Rumusnya seperti ini. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian X1 Y1-nya saya misalkan ini dan X2 Y2-nya saya misalkan ini. Berarti Y dikurangi 0 ya dibagi Y2-nya 1 dikurangi Y1-nya 0 sama dengan X dikurangi 4 dibagi X2-nya itu 3 dikurangi X1-nya 4. Oke, sehingga diperoleh Y per 1 sama dengan X dikurangi 4 dibagi negatif 1. Oke, Y dibagi 1 itu Y sama dengan ini kita bagi negatif 1 ya, sehingga diperoleh negatif X ditambah 4. Kemudian pindah ruas, X ditambah Y sama dengan 4. Oke, inilah persamaan garis yang pertama ini. Kemudian kita cari untuk persamaan garis yang kedua.
Untuk persamaan garis yang kedua, dia memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik 8,0 dan 0,8. Oke, sehingga kita menggunakan rumus X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1. Oke, untuk nilai A-nya 8, nilai B-nya 8. Tinggal kita masukkan X dibagi 8 ditambah Y dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian ini semuanya kita kalikan dengan 8 ya, KPK dari penyebutnya. Diperoleh X ditambah Y sama dengan 8. Inilah persamaan garis yang kedua. Berikutnya kita cari untuk persamaan garis yang ketiga. Untuk persamaan garis yang ketiga ini dia melalui dua titik juga ya. Yang pertama titik 0,0 dan titik 3,1. Sehingga kita menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Di mana rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Di sini X1 Y1 dan X2 Y2. Berikutnya kita masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh Y dikurangi 0 dibagi Y2-nya 1 dikurangi Y1-nya 0 ya. Sama dengan X dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0. Diperoleh Y per 1 sama dengan X per 3 ya. Kita kalikan sehingga diperoleh 3Y sama dengan X. Kita pindah ruas diperoleh X dikurangi 3Y sama dengan 0. Inilah persamaan garis yang ketiga. Berikutnya yang terakhir, persamaan garis yang keempat. Untuk garis yang keempat ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik negatif 2,0 dan 0,2. Sehingga kita menggunakan rumus X dibagi A ditambah Y dibagi B sama dengan 1. Oke, untuk A-nya itu negatif 2 dan B-nya adalah 2. Kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita kalikan semuanya dengan negatif 2 ya. Ini akan saya buat agar X-nya positif. Sehingga diperoleh negatif 2 dibagi negatif 2, 1 ya. Berarti X dikurangi Y. Kenapa negatif? Karena negatif 2 dibagi 2 negatif 1 ya. Sama dengan 1 dikali negatif 2. Itu negatif 2. Oke, sudah kita peroleh 4 persamaan garis pembatas DHP-nya ya. Persamaannya seperti ini, saya rangkum. Kemudian langkah berikutnya apa? Kita cari titik-titik pojoknya. Ya, untuk titik pojok yang pertama, yaitu titik A dengan koordinat 3,1. Kemudian titik pojok yang kedua ada titik B, ya, di mana titik B ini merupakan perpotongan dari dua garis, ya. Koordinatnya belum diketahui nih. Perpotongan dari garis 2 dan garis 3. Oke, kemudian titik pojok yang ketiga yaitu titik C, di mana titik C ini merupakan perpotongan dari dua garis juga ya, yaitu garis 2 dan garis 4. Berikutnya ada titik pojok D. Nah, titik D ini juga belum diketahui titik koordinatnya ya, sehingga kita lihat nih titik D ini merupakan perpotongan juga nih dari dua garis, yaitu garis 1 dan 4. Oke, kita cari titik koordinat B, C, dan D. Ya, di mana tadi B adalah perpotongan garis 2 dan 3. Kita ambil dari persamaan garis 2 dan 3. Kemudian kita eliminasikan ya. X dikurangi X 0, Y dikurangi negatif 3, kita peroleh 4Y sama dengan 8 kurangi 0 yaitu 8. Sehingga Y-nya sama dengan 8 bagi 4 yaitu 2. Nah, untuk Y sama dengan 2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya ambil persamaan garis yang kedua. Ini ya. Oke, kita masukkan ke sini untuk Y sama dengan 2-nya, diperoleh X ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga X-nya adalah 8 kurangi 2, yaitu 6. Kita peroleh titik koordinat B, yaitu 6,2. Berikutnya untuk titik C, perpotongan garis 2 dan 4 ya. Untuk persamaan garis yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan 8, dan garis yang keempat, X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Ini juga sama, kita eliminasikan. Kita peroleh di sininya ada 2Y sama dengan 8 ditambah 2 ya, 10. Y-nya 10 bagi 2 yaitu 5. Untuk Y sama dengan 5 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh X ditambah 5 sama dengan 8. Kita peroleh X-nya sama dengan 3. Koordinat titik C-nya berarti 3,5. Yang terakhir titik pojok D, di mana D tadi merupakan perpotongan garis 1 dan 4 ya. Kita ambil persamaan garis 1 dan 4-nya, kita eliminasikan.
X dikurangi X0, Y dikurangi negatif Y2Y sama dengan 6 ya. 4 tambah 2. Y-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, untuk nilai Y sama dengan 3 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya ambil persamaan X tambah Y sama dengan 4. Ya, sehingga diperoleh X ditambah 3 sama dengan 4. X-nya yaitu 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, untuk titik koordinat D berarti 1,3. Sudah kita peroleh titik pojoknya ya. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3X ditambah 4Y. Untuk titik pojok yang pertama, titik A, yaitu 3,1. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, sehingga diperoleh nilai Z-nya yaitu 3 dikali X-nya 3 ditambah 4 dikali Y-nya 1 sama dengan 13. Nah, untuk titik pojok yang kedua B 6,2 diperoleh nilai Z-nya yaitu 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 26. Titik yang ketiga titik C 3,5 kita masukkan ke dalam fungsi tujuan Z, diperoleh 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 29. Titik yang keempat titik D dengan koordinat 1,3. Sehingga diperoleh nilai Z-nya yaitu 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lihat nih, nilai maksimum atau nilai terbesarnya itu berapa? Oh, 29. Jadi, Z maksimumnya adalah 29. Nah, untuk nilai minimumnya, nilai terkecilnya ternyata 13. Sehingga Z minimumnya yaitu 13. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.